Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk melaksanakan rutinitas kita, yaitu melaksanakan proses belajar mengajar. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama membahas tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Nah, pada kesempatan sekarang ini, insya Allah materi yang akan kita bahas adalah berkenaan dengan masalah menelaah prinsip-prinsip dan praktek ekonomi Islam. Jadi, setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kalian bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan muamalah itu. Kemudian yang kedua, kalian bisa menguraikan macam-macam muamalah. Serta yang ketiga, kalian bisa menganalisis tentang bagaimana praktek transaksi perbankan syariah dan asuransi syariah. Oleh karenanya, sebelum kita memulai proses pembelajaran ini, mari kita bersama-sama untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, anak-anakku sekalian, Pak Guru ingatkan supaya kalian menyimak baik-baik materi hari ini tentang pengertian muamalah. A. Pengertian muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan seperti pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi, seperti jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan pinjam-meminjam, Islam melarang beberapa hal di antaranya seperti berikut. 1. Tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. 2. Tidak boleh melakukan kegiatan riba. 3. Tidak boleh dengan cara-cara dolim atau aniaya. 4. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. 5. Tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. 6. Tidak boleh melakukan transaksi jual-beli barang haram. B. Macam-macam muamalah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang macam-macam muamalah, di sini akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. 1. Jual-beli. Jual-beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual-beli dibenarkan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 275. Apabila jual-beli itu menyangkut suatu barang yang sangat besar nilainya, dan agar tidak terjadi kekurangan di belakang hari, Al-Quran menyarankan agar dicatat, dan ada saksi. Lihatlah penjelasan ini pada Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 282. A. Syarat-syarat jual-beli. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual-beli adalah sebagai berikut. 1. Penjual dan pembelinya haruslah A. Balik. B. Berakal sehat.
C. Atas kehendak sendiri. 2. Uang dan barangnya haruslah A. Halal dan suci. Haram menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala, termasuk lemak bangkai tersebut. B. Bermanfaat. Membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau pemboros. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara Saitan dan Saitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra Surat ke-17 ayat 27. C. Keadaan barang dapat diserah terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contohnya, menjual ikan dalam laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan, sebab semua itu mengandung tipu daya. D. Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. E. Milik sendiri. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak sah jual beli melainkan atas barang yang dimiliki. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. 3. Ijab qabul. Seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Pembeli menjawab, baiklah saya beli. Dengan demikian, berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikitpun. Penjual berhak mempertahankan harga barang dagangannya, sebaliknya pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Rasulullah bersabda, penjual dan pembeli tetap dalam khiyar selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku benar dan suka menerangkan keadaan barangnya, maka jual belinya akan memberkahi keduanya. Apabila keduanya menyembunyikan keadaan sesungguhnya serta berlaku dusta, maka dihapus keberkahan jual belinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Macam-macam khiyar. A. Khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan meneruskan atau membatalkan jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli boleh memilih akan meneruskan atau tidak selama keduanya belum berpisah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. B. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Maksudnya penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. Apabila pembeli mengiyakan, status barang tersebut sementara waktu atau dalam masa khiyar tidak ada pemiliknya. Artinya, si penjual tidak berhak menawarkan kepada orang lain lagi. Namun, jika akhirnya pembeli memutuskan tidak jadi, barang tersebut menjadi hak penjual kembali. Rasulullah bersabda kepada seorang lelaki, engkau boleh khiyar pada segala barang yang engkau beli selama 3 hari 3 malam. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah. Riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba
apapun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumnya juga sangat berat. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, semua orang yang terlibat dalam riba sekalipun hanya sebagai saksi, terkena dosanya juga. Guna menghindari riba, apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak ditetapkan syarat. A. Sama timbangan ukurannya, atau B. Dilakukan serah terima saat itu juga. C. Secara tunai. Apabila tidak sama jenisnya, seperti emas dan perak boleh berbeda takarannya, namun tetap harus secara tunai dan diserah terimakan saat itu juga. Kecuali barang yang berlainan jenis dengan perbedaan seperti perak dan beras, dapat berlaku ketentuan jual beli sebagaimana barang-barang yang lain. 2. Macam-macam riba. A. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba. B. Riba kordi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misal si A bersedia meminjami si B uang sebesar Rp100.000 asal si B bersedia mengembalikannya sebesar Rp115.000. Bunga pinjaman itulah yang disebut riba. C. Riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Seperti penjualan kacang, ketela yang masih di dalam tanah. D. Riba nasiyah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya, membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik. Atau, membeli padi di musim kemarau, tetapi diserahkan setelah panen. Nah, itulah tadi anak-anakku sekalian, penjelasan materi tentang prinsip-prinsip dan praktek ekonomi, di mana di dalamnya dijelaskan tentang pengertian muamalah, macam-macam muamalah, serta transaksi perbankan syariah dan asuransi syariah. Pak Guru berpesan pada kalian agar tetap mengulang kembali belajar ini, dan apabila ada hal-hal yang belum dipahami, kalian bisa mengirimkannya melalui email ataupun WA Pak Guru. Dan Pak Guru berpesan agar kalian tetap mematuhi protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Demikianlah pertemuan kita pada pembahasan kali ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.